Gading Indah. Senang sekali kami dari Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, diberitahukan kepada Jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Edo Prasetyo, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Areta Selena Krista, anggota GKI Gading Indah. Pada hari Sabtu, 2 November 2024 pukul 10 dilayankan oleh GKI Gading Indah. Mari kita doakan bersama. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah, paling lambat tanggal 20 Oktober 2024. Pemberkatan pernikahan yang kedua, Saudara Esra Raditya Gunawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Violeta Alfiani, pada hari Minggu 10 November 2024 pukul 13 dilayankan oleh GKI Gading Indah. Dan masa aprobasi pada tanggal 27 Oktober 2024. Pemberkatan pernikahan yang ketiga, Saudara Andreas Variandi Kurniawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Tara Nova, Gereja Katolik Paroki Santo Lukas, pada hari Minggu 17 November 2024 pukul 12.30 dilayankan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Alfonsus Rodriguez, dan masa aprobasi pada tanggal 27 Oktober 2024. Surat dianggap sah jika diajukan secara tertulis dengan pribadi dan bertanda tangan dan bercap ibu jari. Yang kedua, pelayanan baptis kudus anak. Sakramen baptis kudus anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 November 2024. Nama-nama anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama, dapat menghubungi TU GKI Gading Indah setiap hari pada jam kerja paling lambat hari Minggu 20 Oktober 2024. Yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa lift di aula penabur sudah memasuki tahap perbaikan dan karenanya tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Adapun KU2 pada pukul 9 di aula tetap berjalan seperti biasa dengan melalui tangga. Bagi umat yang sulit untuk naik turun tangga, maka Majelis Jemaat menyediakan KU4 sementara pada jam yang sama, yaitu pukul 9 di lorong lantai dasar. Meja penyambutan akan berpindah ke lobi lantai dasar. Hal ini berlaku untuk kebaktian umum pada tanggal 20 Oktober dan 27 Oktober, serta tanggal 3 November. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan mari kita dukung bersama-sama proses perbaikan agar berjalan dengan lancar. Yang keempat, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang bertepatan dengan kebaktian umum 4 yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 November 2024 pukul 9 di lantai 1 TKK 6 Penabur dengan tema Failing Forward yang akan dilayani oleh Penatua Harapan Panjaitan SC Teol dari GKI Hankam.
Mari datang dan bersekutu bersama di tanggal 3 November nanti. Persekutuan Pemuda. Apa itu quality life crisis? Seberapa penting kita tahu masalah quality life crisis? Dan apa ada obatnya? Bertepatan dengan PKT yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober yang akan datang. Dengan ini Komisi Pemuda mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di Warung Pemuda yang akan dipandu oleh Penatua Adrian Tirtajaya dengan tema Quality Life Crisis, Siapa Takut? Yang kelima, atestasi keluar. Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Ibu Ingliani Tanuli Harja, Bapak Feris Wahyudi Wirawan, anak, Saudara Nathanael Wahyudi Wirawan, cucu, ke Jemaat Gereja Kristus Kalam Kudus Duta Garden. Semoga di tempat yang baru, Ibu Ingliani beserta dengan keluarga dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan. Yang keenam, pencalonan penatua masa pelayanan 2025-2028. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak seluruh jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2025-2028. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan, yang dapat melanjutkan masa pelayanan, serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada Warta Jemaat online. Dan form dapat diambil di meja penyambutan. Yang ketujuh, rangkaian acara Bulan Keluarga. Pada bulan Oktober 2024, kita kembali merayakan Bulan Keluarga. Dua kegiatan Bulan Keluarga yang masih dapat diikuti adalah program kegiatan terpadu atau PKT dengan tema Keluarga dan Kesehatan Mental. Selain acara kebersamaan, akan ada 5 warung, yaitu anak, remaja, orang tua remaja, pemuda, dan umum, yang akan membahas berbagai topik menarik terkait perubahan-perubahan dalam kehidupan. PKT akan berlangsung pada hari Sabtu, 26 Oktober pukul 16 sampai dengan 18, bertempat di Kompleks SDK 6 BPK Penabur Hibrida. Mari kita saksikan video berikut. Ya, pantas gak dengar. Deus. Apa? Kenapa kamu di kamar terus? Udah jam berapa ini? Main kayak keluar. Bisa apa di luar? Ya, jalan-jalan di luar, jangan main komputer terus. Lihat nanti kamu nunduk aja main game terus. Jalan bikin capek. Main terus, kalau nggak main nonton YouTube. Kamu selalu nonton bola. Udahlah. Ini gimana ini? Papa baru ambil rapot kamu ini. Terus? Ya, nilainya kenapa kok mepet semua? Matematika KKM 7, kamu 7. Bahasa Inggris KKM 7, kamu ya 7. Ini kenapa cuman segitu aja nilainya? Pentingnya lewat KKM. Ya, masa nilainya cuma mepet-mepet doang? Terus? Kamu belajar nggak sih? Enggak. Ya, belajar dong. Atau kamu mau les supaya bisa lebih bagus? Hah? Enggak. Mana sih? Aduh. Apa gunanya les? Kenapa? Apa gunanya les? Ya supaya nilai kamu bagus nih, jangan cuma mepet KKM doang. Kenapa nggak boleh? Sudahlah. Ya udah. Jangan tidur malam-malam nanti, besok kita ke gereja. Kenapa ke gereja mulu sih? Emang kamu pendeta?
Aduh, gimana sih? Ini anak gue doang yang begini atau semua anak ya begini? Pastinya bukan cuma Pak Budi yang pusing menghadapi anak remajanya. Banyak dari kita juga pusing menghadapi anak-anak kita di usia remaja. Sukar diajak berkomunikasi, nyahut terus ketika diajak bicara, sibuk asik sendiri dengan media sosial atau game atau komputer. Kalau Anda termasuk orang tua yang bergumul dengan anak-anak usia remaja Anda, acara ini sangat tepat buat Anda. PKT Bulan Keluarga GKI Gading Indah, Warung Orang Tua Anak Remaja. Bersama kita akan gumuli bagaimana kita mendampingi anak-anak kita di usia remaja dengan segala kecemasan dan perubahan yang terjadi dalam diri dan hidup mereka. Bersama dengan Dr. Yasinta Astin Sokang, Magister Psikologi, Psikolog. Mari ikuti PKT Bulan Keluarga GKI Gading Indah Sabtu 26 Oktober 2024 mulai pukul 16 atau 4 sore di Kompleks STK 6 BPK Penabur Kelapa Gading. Jangan lupa, kami tunggu kedatangan Anda. Hidup tidak lepas dari perubahan. Seiring dengan bertambahnya usia, berbagai aspek dalam hidup kita tentu mengalami perubahan. Dan bagi para lanjut usia atau lansia, kadang tidak mudah menghadapi perubahan-perubahan itu. Bukan hanya perubahan yang terjadi dalam kondisi fisik atau kesehatan yang tentunya tidak lagi seperti dulu, tetapi yang utama adalah rasa sepi, kehilangan makna hidup, merasa diri tidak berguna, tidak berdaya menghadapi perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat. Dan tentunya bukan hanya para lansia, tetapi juga keluarganya yang bergumul menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Kalau Anda bergumul dengan hal-hal ini, ikuti PKT Bulan Keluarga GKI Gading Indah, khususnya di warung umum. Bersama dengan Pendeta Emeritus Samuel Lee, kita akan membahas tema lansia dan perubahan-perubahan kehidupan. Bagaimana kita bisa menghadapinya, terutama dari kacamata iman. Jangan lupa, hari Sabtu 26 Oktober 2024 mulai pukul 16 atau 4 sore di Kompleks STK 6 BPK Penabur Kelapa Gading. Juga Basar Bulan Keluarga, di mana akan dibuka berbagai stand dari komisi atau badan pelayanan, menjual berbagai produk seperti makanan, fashion, dan seterusnya. Hasil dari Basar ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan renovasi lift dan ruang kebersamaan di rooftop GKI Gading Indah. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Keluarga yang Menghamba akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang beribadah dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Selamat pagi Bu Bapak, saudara-saudari. Kita masih memasuki bulan keluarga dan tadi sudah ada juga iklan-iklan gitu ya mengenai berbagai kegiatan bulan keluarga yang masih akan terus kita lakukan sampai akhir bulan ini. Dan di dalam ibadah kita di hari ini kita akan merenungkan tema mengenai keluarga, yaitu keluarga yang menghamba. Di dalam relasi kita dengan anggota-anggota keluarga kita, di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang tentu kita lakukan untuk menjadi pelayanan kita bagi keluarga dan kita saling menopang dan juga menolong. Dan dalam tema kita pada hari ini kita akan merenungkan lebih dalam lagi mengenai menjadi keluarga yang saling melayani, yang menghamba satu dengan yang lain. Bahwa di dalam kehidupan kita akan menjadi banyak hal yang indah dan menyenangkan ketika hidup bersama keluarga pun terasa indah dan menyenangkan. Dan keindahan itu akan terjadi ketika ada Tuhan di dalamnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalam. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-18 berkata demikian. Marilah baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumbah,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersatu teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan Allah Bapa kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami bersujud memohon pengampunan dosa. Dalam kehidupan kami seringkali kami menyakiti keluarga kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang di sekitar kami. Melalui perkataan kami, tindakan kami, maupun pikiran kami. Tuhan ampuni. Dan berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa pengampunan dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Akan putih dan bersih.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 7 ayat 22 dan 23 mengatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Persembahan pujian dari Kulintang Melodi Kasih akan disampaikan. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku. Siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anakmu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu berita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di dalam ibadah ini, biarlah setiap kami menyiapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu, menyiapkan mata kami untuk membaca Alkitab-Mu, dan terutama biarlah kami menjadi umat yang Kau lihat, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Apa yang akan kami baca, kami dengar dan renungkan di dalam ruang ibadah ini, biarlah itu yang juga dapat kami ingat dan bahkan lakukan di dalam setiap ruang-ruang kehidupan yang kami jalani, khususnya di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami. Bersabdalah, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 53 ayat yang keempat sampai dengan ke-12. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai dengan ke-12. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian,
Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian sabda Tuhan. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Percaya Engkaulah perlindunganku. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku.
Dalam susahku kan menyertainya, kehormatanku beri padanya. Kan ku kenyangkan dengan umur panjang, sebab Ia berseru padaku. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani 5 ayat 1 hingga 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-45. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu
bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak sengaja menikah dengan seseorang yang dianggap hanya seorang cleaning service, namun ternyata cleaning service tersebut rupanya adalah CEO di perusahaan yang dijalani. Namun orang-orang gak tahu, dipikirnya dia menikah dengan seorang cleaning service. Lalu kemudian dianggap rendah oleh orang-orang lain. Dianggap rendah di kantornya, dianggap rendah oleh keluarga besarnya, dan bahkan oleh mantannya. Oh, sekarang nikah sama cleaning service. Mantan mertuanya dengan senangnya membuli bahwa mantan mantunya sekarang hanya nikah dengan cleaning service. Sampai suatu kali ada sebuah pertemuan besar di kantor itu, dan dia diundang dan mengajak kemudian suaminya, dan ceritanya akan diungkap CEO baru di perusahaan itu. Dan orang-orang terkejut karena CEO-nya ternyata sang cleaning service. Familiar ibu bapak dengan kisah-kisah demikian? Kisah yang lewat di layar medsos saya, tapi saking saya pelit, nggak langganan, cuma lihat doang iklannya yang seliweran di IG. Entah kenapa, mungkin karena memang saya ngeklik itu ya, ngeliatin, jadi kayaknya tuh di IG saya ada banyak tuh ya seliweran, iklan-iklan, film-film kayak begitu. CEO yang menyamar jadi cleaning service, jadi tukang bubur gitu ya, yang kemudian dibully dan sebagainya begitu. Sampai kemudian ternyata di atas langit ada langit. Bahwa orang-orang yang merendahkan tahu ternyata dia bukan orang sembarangan. Lalu kemudian berlutut bersujud mohon ampun, tapi akhirnya tetap disingkirkan oleh CEO yang sudah kemudian mempublikasikan dirinya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan di dalam film-film seperti itu rasanya mengangkat sebuah isu, sebuah harapan, atau bahkan sebuah kebiasaan yang memang ada dalam kehidupan kita, bukan? Bahwa kita akan mudah memandang rendah kepada orang lain yang kita tahu derajat, status, kualitas, keluarga, atau bahkan pendidikan, pekerjaannya di bawah kita. Lalu kemudian dengan mudahnya menghargai, menghormati, nunduk-nunduk kepada orang-orang yang berada statusnya di atas kita. Kecenderungan itu ada dalam kehidupan kita. Kita juga mungkin melakukannya. Saya tahu, saya sadar bahwa saya juga kadang melakukannya. Kepada orang-orang yang saya tahu, wah ini senior-senior, hormat-hormat. Tapi kadang-kadang ngomong sama junior, rada kurang hormat. Kepada orang-orang yang lebih tua,
Kita bisa dengan mudahnya senyum-senyum kepada orang-orang yang lebih muda dari kita. Mungkin kita cemberutin. Kita yang menganggap bahwa diri kita yang harus dihormati, ditegur lebih dahulu. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Di dalam bulan keluarga yang masih mengajak kita untuk merenungkan berbagai tema-tema di dalam keluarga. Bukankah ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita bersama keluarga menjadi persoalan-persoalan dan konflik serta ketegangan yang berasal dari rasa ego. Ingin dihargai dan ketika tidak dihargai menjadi terluka. Menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan kita bahwa ada sebuah kerinduan kita dihargai dan dihormati orang. Namun akan menjadi sebuah hal yang melukai ketika persoalan itu tidak terjawab, khususnya di rumah kita tak memperoleh penghargaan. Kita bisa misalnya sukses dalam pekerjaan kita, orang-orang hormat kepada kita dalam pekerjaan kita. Orang-orang bahkan melakukan apapun yang kita minta dan kita suruh, bahkan belum kita ngomong anak buah kita sudah kerjakan, membuat kita puas begitu kita di rumah. Kita yang harus mengerjakan semuanya. Kita yang disuruh-suruh. Orang-orang di luar mungkin memanggil kita dengan bapak dan ibu dengan nada yang hormat. Begitu kita ke rumah, pulang pasangan kita, itu tuh sampah tolong buang tuh. Di kantor boro-boro kita lakukan pegang-pegang sampah. Baru ngelap-ngelap tisu taruh aja, mungkin ajudan kita langsung beresin. Nah di rumah, busi-busi buang sampah. Ada hal-hal ibu bapak, saudara-saudari yang terjadi dalam kehidupan kita, menjadi ketegangan dan konflik pertentangan di dalam hidup kita bersama keluarga karena rasa hormat yang kita harapkan dan tidak kita dapatkan. Di dalam pembacaan kita pada hari ini kita berhadapan dengan bacaan-bacaan mengenai seorang hamba yang menderita dari dalam Yesaya dan mengenai seorang imam besar yang datang dalam dunia dalam kerendahan Yesus Kristus. Di dalam bacaan-bacaan pertama dan bacaan kedua itu kita merenungkan tentang sebuah hal yang Tuhan nyatakan menjadi teladan dan bahkan contoh, panggilan, pola hidup beriman bagi kita. Hidup yang menghamba, yang bersedia berkurban, bahkan bersedia untuk menanggung kesalahan orang-orang yang kita sayangi. Demikian juga dalam apa yang menjadi bacaan dari dalam Injil. Penulis Injil Markus mengisahkan mengenai Yohanes dan Yakobus yang ditegur Tuhan Yesus. Dan kenapa ditegur? Karena saat itu mereka mengajukan sebuah permintaan. Tuhan, jika engkau kelak datang dalam kemuliaan-Mu, orang-orang telah mengakui kemuliaan Kristus, maka pada saat itu taruh kami di kanan dan taruh kami di kiri. Dua bersaudara ini mengajukan sebuah permintaan. Permintaan yang kemudian Alkitab katakan membuat 10 murid lainnya menjadi marah. Kalau kita pun ada, mungkin kita juga kesel juga dengan Yakobus sama Yohanes saat itu. Enak aja, lu minta di kiri dan di kanan, lah gua di mana dong? Bahwa murid-murid kemudian memperebutkan sebuah posisi nomor 1 di hadapan Yesus. Mereka menginginkan sebuah penghormatan khusus, diistimewakan menjadi orang yang spesial. Dan karenanya mengajukan permintaan itu dan tidak memikirkan kespesialan dan keistimewaan murid-murid yang lain. Bodoh, pokoknya kami di kanan dan di kiri. Yang lain mah entah mau di depan, mau di belakang, atau di luar, atau di dalam. Terserah.
Dan apa yang kemudian menjadi permintaan itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk melakukan pembelajaran mengenai mentalitas murid yang Yesus harapkan dimiliki oleh mereka. Dan kita pelajari sebagai murid-murid Kristus pada masa kini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dunia ini pemerintah, penguasa memerintah dengan tangan besi dan keras. Berbalikan dengan kehadirannya yang datang ke dalam dunia membawa pengorbanan. Pemerintah dunia ini bisa berbuat sewenang-wenang atas orang-orang yang diperintahnya. Tapi tidak demikian dengan kamu, kata Tuhan Yesus. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Sebentar lagi Ibu Bapak Saudara-saudari kalau setelah pulang kebaktian mungkin bolehlah kalau sempat pulang ke rumah nyalain TV, tongkrongin. Bentar lagi pelantikan presiden dan wakil presiden kita. Saya tadi lagi mikir-mikir ini kayak berasa nih kayak kebaktian 1 rada-rada penuh gitu ya. Apa jangan-jangan ada Ibu Bapak yang biasanya kebaktian 2 pindah ke kebaktian 1 supaya bisa nonton gitu ya pelantikan. Dengan berbagai susunan kabinet yang konon berapa 46 orang dan rencananya besok pelantikannya. Coba yang punya kantor-kantor usaha di daerah-daerah sana ya, di daerah-daerah istana hari ini dan besok hati-hati tuh ya. Macet. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ada banyak pemikiran, ada banyak juga kekhawatiran, ada banyak pertimbangan tentang mengenai apa yang akan terjadi dengan pemerintahan kita ke depan, modelnya akan seperti apa. Dan mari kita bawa terus dalam doa-doa kita. Agar pemerintahan yang baru ini punya hati yang menghamba. Agar mereka yang duduk dan bahkan juga dalam semua proses pilkada kita di bulan depan nanti memang menghasilkan orang-orang yang punya hati untuk memerintah negeri ini dan mengambil kebijakan sebagai para pelayan publik yang sesungguhnya. Tapi gak mudah. Jangankan ngomongin mereka, ngomongin hidup kita aja gak gampang untuk punya hati yang menghamba, bukan. Tidak mudah untuk menjadi orang yang melayani. Kita punya kecenderungan ingin dilayani. Kecenderungan ingin diperlakukan dengan hormat. Dan siapa sih yang pengen diperlakukan dengan tidak hormat? Ya enggak lah, kita semua pengen dihormati, dihargai. Namun yang menjadi sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Yakobus, Yohanes dan 10 murid yang saat itu marah dengan permintaan Yakobus, Yohanes adalah Tuhan memanggil murid-murid dan kita untuk menjadi orang-orang yang punya hati memang menjadi hamba. Dan menjadi hamba itu juga kita lakukan dan kita mulai dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Persoalan-persoalan di dalam keluarga akan menjadi rumit ketika tidak ada pihak yang mau merendahkan hati. Lalu hal-hal kecil menjadi hal-hal besar. Kita saling menekan, merasa ingin agar kata-kata kita menjadi kata-kata terakhir yang didengar. Kita ingin agar keluarga kita, pasangan kita melakukan apa yang kita mau. Kita ingin dilayani. Lalu kemudian kita hitung-hitungan. Udah 3 kali nih saya bantuin pasangan saya. Udah 10 kali nih saya bantuin saudara saya nih. Hitung-hitungan. Kapan dia balas? Kapan dia lakukan itu ke saya? Atau nunggu-nungguan. Lu baik, gua baik. Lu negor, gua negor. Besan dengan besan gitu. Ipar dengan ipar gitu. Kakak dengan adik. Atau bahkan suami dan istri, orang tua dengan anak gitu ya. Nunggu-nungguan. Cemberut-cemberutan. Marah-marahan. Siapa yang ngomong duluan minta maaf itu yang kalah. Bertahan untuk gak minta maaf duluan. Oh, harga diri. Apalagi kalau ngerasa saya tidak salah. Atau lempar-lemparan gara-gara kamu. Tuh anak kita. Kan anak kamu juga. Ya tapi anak kamu tuh jadinya begitu tuh. Lempar-lemparan.
Bulan keluarga ini mengajak kita kembali merenungkan sebuah kehidupan yang menghamba. Ketika kepala keluarga memimpin keluarganya dengan penuh kesabaran, kasih dan kebijakan, menghormati setiap anggota keluarganya. Ketika anggota-anggota keluarga memberikan juga rasa hormat kepada kepala keluarga. Ketika suami dan istri saling mendahulukan dalam mengucapkan terima kasih, sekalipun mikir udah tugasnya dia. Saling mendahulukan dalam berucap terima kasih kepada pasangan kita atau juga bahkan mendahului untuk berkata maaf. Terlepas dari siapa yang duluan bikin perkara, orang tua dan anak saling rela untuk menolong tanpa hitung-hitungan, tanpa ditunda. Kakak dan adik, keluarga besar, oma dan opa, cucu, seluruh keluarga yang kita miliki dapat memiliki kegembiraan bersama-sama untuk saling menguatkan. Harapannya demikian. Kenyataan mungkin belum. Tapi jangan menyerah. Karena ketika kita tetap punya harapan dan doa agar apa yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa kita sedang menjalankan sebuah proses kehidupan berpengharapan dalam Tuhan. Mungkin bulan keluarga ini nanti selesai, tinggal seminggu lagi nih. Tinggal minggu depan bulan keluarga selesai. Mungkin bulan keluarga selesai, persoalan-persoalan dalam keluarga kita masih ada. Bahkan mungkin masih banyak atau bahkan bertambah. Namun setidaknya apa yang kita lakukan dan perenungan-perenungan dalam bulan keluarga ini mengajak kita untuk menghayati bahwa Tuhan adalah pemimpin keluarga setiap kita. Bahwa Tuhan menolong dan menguatkan kita. Dan Tuhan mengajak kita, mengajar kita, memanggil kita menjadi bagian dari keluarga yang saling menghamba, saling melayani, memberikan rasa hormat, memberikan kata maaf, mengucapkan terima kasih, dan bahkan mengucapkan kata tolong pada saat kita tak mampu dan bukan memendam dalam hati dan pikiran, berpikir bahwa pasangan kita pasti tahu bahwa mereka harus melakukannya, tapi kita nggak ucapin. Bulan keluarga ini dan khususnya hari ini mengajak kita merenungkan untuk memiliki sebuah kehidupan yang melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, kakak melayani adik, adik melayani kakak, ipar, besan, keluarga besar, oma, opa, cucu, tante, om. Di dalam hidup kita bersama seluruh keluarga. Semoga kita bisa terus memperjuangkan hati yang dapat melayani keluarga kita dalam cinta kasih. Amin. Sujud
Kini kita akan melaksanakan pelayanan penerimaan keanggotaan bagi dua saudara yang masuk menjadi bagian dari keluarga besar GKI Gading Indah. Kedua saudara ini telah memohon menjadi anggota GKI. Mereka adalah saudara Edo Prasetyo dari Gereja Katolik Saint Andreas Kim Taigon dan Ibu Suryana dari Gereja Katolik Saint Maria Pekanbaru. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ada di dalam tata gereja. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima kedua saudara ini menjadi anggota GKI di Jemaat ini, sehingga mereka akan ambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita berperan serta melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan kami sebagai keluarga besar GKI dan bahkan juga di dalam jemaat GKI Gading Indah. Pada saat ini kami bersukacita menyambut Saudara Edo dan Ibu Suryana untuk bergabung di dalam keanggotaan GKI dan biarlah Tuhan juga berkati di dalam persekutuan dan kebersamaan yang kami akan jalankan bersama-sama sebagai satu keluarga. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya minta kepada kedua calon untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara Edo Prasetyo? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban Ibu Suryana? Ya, saya ingin dan berjanji. Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saya minta untuk
maju ke depan. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara Edo Prasetyo dan saudari Suryana menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan memberikan berkat bagi mereka di akhir berkat saat nanti saya undang umat untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara Edo dan saudari Suryana dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sumber segala kurnia, surga dan bumi puji Kristus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara Edo dan Ibu Suryana, kami bersuka cita karena Bu Suryana dan juga Edo telah menjadi anggota GKI. Sebagai anggota GKI dalam jemaat di sini, kiranya saudara berdua dipanggil berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Silakan menghadap kepada jemaat. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah kedua saudara kita ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah tampak nyata. Penyerahan piagam penerimaan keanggotaan oleh Majelis Jemaat. Selamat bergabung Bu Suryana dan Edo. Ya, silahkan duduk kembali. Bisa dikasih tepuk tangan sedikit Ibu Bapak. Nanti kita akan salamin mereka di saat salam presbiteri di akhir. Dan kita juga bersuka cita karena telah diterima menjadi anggota jemaat GKI Gading Indah yang berasal dari GKI Sunter, yaitu Saudara Aditya Pratama Himawan, dan akan diserahkan buku keanggotaan, buku atestasi dari GKI Sunter ke GKI Gading Indah. Silakan. Selamat bergabung Aditya, boleh menghadap ke jemaat. Kita tepuk tangan Ibu Bapak. Selamat bergabung, baik silahkan duduk. Mari kita menaikkan doa kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sebagai kehidupan kami sebagai keluarga besar GKI dan khususnya GKI Gading Indah, kami bersyukur menyambut kehadiran Ibu Suryana dan juga Saudara Edo, serta juga Saudara Aditya untuk menjadi bagian dari gerejamu di tempat ini. Kiranya ada banyak pertumbuhan iman yang terus mereka miliki bersama-sama dengan kami dalam berbagai kebersamaan yang ada. Kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pada saat ini, membawa doa kami bagi kehidupan kami sebagai gerejamu. Di dalam berbagai kegiatan dan program yang ada, biarlah Engkau yang menuntun dan menyertai. Kami berdoa untuk berbagai proses perbaikan lift dan renovasi rooftop yang ada. Biarlah kiranya bisa berjalan dengan lancar, khususnya lift di aula penabur yang sudah mulai diperbaiki dalam hari-hari ini. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan kebaktian umum keempat di penabur yang menjadi paralel dengan kebaktian umum kedua sementara lift diperbaiki.
Biarlah Tuhan juga berkati agar dapat berlangsung dengan baik dengan semua hal yang telah dipersiapkan. Kami berdoa untuk sakramen baptis anak pada tanggal 3 November nanti, untuk ketujuh anak yang akan dibawa oleh orang tua mereka masing-masing menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Tuhan kiranya berkati, berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Kami menaikkan doa juga untuk berbagai kegiatan di bulan keluarga dan secara khusus juga untuk program kegiatan terpadu atau PKT pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya juga semua berlangsung dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami sebagai negeri ini, untuk pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di hari ini, serta juga di dalam berbagai penyusunan dan pelantikan kabinet yang baru, agar di dalam semua proses pergantian kepemimpinan dan bahkan juga di dalam pelaksanaannya ke depan, maka mereka dapat menjadi para pemimpin yang melayani, yang menghamba dengan segenap jajarannya. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang menyentuh hati setiap mereka yang memiliki jabatan atau wewenang di negeri ini untuk mengambil kebijakan. Mereka punya hati yang dapat mempertimbangkan kemajuan kami bersama. Patahkanlah niat-niat buruk yang hendak dilakukan oleh berbagai pihak yang hendak mengganggu di negeri ini. Dan Tuhan gantikan dengan banyak hati yang punya niat-niat baik. Kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bagi yang akan memberikan persembahan pembangunan untuk gereja, bisa disalurkan dengan 3 cara. Yang pertama, transfer melalui QRIS atau rekening yang umum dengan menambahkan kode unik 800 di 3 angka terakhir. Yang kedua, transfer langsung ke rekening pembangunan gereja, Bank BCA 094 747 7777. Yang ketiga, amplop persembahan khusus dana pembangunan gereja yang disediakan di meja penyambutan atau bisa meminta kepada penatua yang bertugas. Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kembali pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah limpahkan kepada kami dan keluarga kami masing-masing, baik yang berupa materi maupun non-materi, yang kami rasakan maupun yang tidak kami minta sekalipun, karena kami tahu Engkau selalu mengerti akan kebutuhan kami. Sebagai ungkapan syukur kami pada hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau mau menguduskan seluruh persembahan ini, supaya dapat dipakai dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan hikmat juga Tuhan untuk para majelis jemaat-Mu, agar dapat mengelola dengan baik. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang menuai jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh Tuhan, ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.